memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Mbak Riris, ayo. Duduk siap. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, hari ini yang tidak hadir siapa? Nah, sebelum kita belajar, kita akan nyanyi terlebih dahulu. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Berdiri apa? Berdiri ya. Ayo berdiri semuanya, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Berdiri. Oh ya. Oke, siapa yang mau berdiri di depan? Nih. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patrioto bangsa sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Bu. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nggak tahu bu, nggak belajar. Ya, jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang norma dan adat istiadat. Maka hari ini kita akan belajar bab 8 topik B, yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Untuk tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perlunya mematuhi aturan. Dan tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di suatu tempat. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu aturan? Nah, ada yang dilarang Ibu. Ya betul ya. Jadi aturan itu adalah tatanan, ada yaitu petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal yang lebih tertib dan juga teratur. Contoh peraturan ada yang tahu nggak? Misalnya kalau di rumah itu kan ada peraturan. Ya, contohnya seperti apa? Sebelum makan membiasakan berdoa. Ya, sebelum makan misalkan doa. Itu ya kalau peraturan di rumahnya Mbak Nini. Kemudian di rumahnya Mbak Eva misalnya, contoh peraturannya apa? Tidak keluar malam. Iya, tidak keluar malam. Jadi contoh seperti yang disebutkan oleh Ana tadi itu contoh peraturannya pasti berbeda-beda ya antara rumahnya Mbak Nini sama rumahnya Mbak Eva. Nah, ini ya, adanya peraturan itu diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Jadi peraturan ini dibuat untuk mengatur tingkah laku kita agar kita itu tidak melakukan semena-mena. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Mbak Eva tadi. Tadi kan peraturannya kalau di rumah itu tidak boleh keluar malam. Keluar malam ya Mbak Eva itu minimal maksimal atau minimalnya itu jam berapa? Jam 10. Ya, jadi kan kalau misalnya bayangkan saja kalau di rumah misalnya kalau tidak ada peraturan maka otomatis sikap Mbak Eva itu kan akan semena-mena karena tidak ada aturan yang mengatur. Adanya aturan yang berlaku itu hanya di wilayah tertentu dan juga ada yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Jadi peraturan ini dibuat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu dari masa ke masa peraturan akan terus bertambah dan juga disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Peraturan ini ada dua, yaitu ada peraturan tertulis dan juga ada peraturan yang tidak tertulis. Siapa yang membaca peraturan yang tertulis? Ya Mbak Ibu.
Peraturan tertulis adalah peraturan dengan sanksi yang memaksa. Apa itu? Peraturan ini dibuat Adanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. ya, jadi peraturan tertulis ini peraturan yang bersifat memaksa ya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan tertulis ini, maka kita akan dikenakan denda misalnya. Nanti Ibu akan berikan contoh tentang peraturan tidak tertulis. Kemudian yang kedua yaitu peraturan dan tidak tertulis. Jadi peraturan tidak tertulis ini itu adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi dari peraturan tidak tertulis ini ada berupa teguran, peringatan, rasa malu ataupun perasaan sesal pada diri sendiri. Sekarang kita akan membahas satu persatu dulu. Ini kita akan membahas yang pertama mengenal peraturan tidak tertulis. Nah, pernah nggak kalian mendengar peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung? Nah, ada yang tahu nggak artinya itu apa? Tidak. Ya, jadi ini ya. Adanya peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, yang di mana di lingkungan masyarakat peribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya, ketika kita pergi ke manapun, kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Nah, peribahasa ini tuh mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat, yaitu aturan tidak tertulis yang harus kita pahami dan juga kita patuhi. Jika peraturan tersebut dilanggar, seperti tadi ya, maka sanksi yang kita dapat itu bisa berupa teguran maupun rasa malu. Jadi artinya peraturan tidak tertulis ini apabila kita melanggarnya, misal contohnya tadi ya, kalau peraturan tertulis itu kan, misal kalau di rumah itu tidak boleh keluar malam, kemudian sebelum makan tidak terus berdoa terlebih dahulu, kemudian menonton televisi juga ada juga ya. Kalau peraturan di rumah itu menonton televisi tidak boleh larut malam, tidak boleh begadang misalnya. Jadi kan kalau di rumah sama nggak peraturan kalian, kalau tidak peraturan kalian itu kalau di rumah boleh nggak menonton televisi sampai larut malam? Tidak menggunakan HP. Ya, itu maksimalnya berapa? Sampai jam berapa kalian tidur dari rumah? Nah, biasanya jam 8, Bu. Ya, jadi itu kan contoh peraturan tidak tertulis. Jadi kan misalnya kalau kita tidak mematuhi peraturan tertulis itu, maka kita itu akan mendapatkan berupa teguran dari orang tua atau misalnya hukuman yang bersifat mendidik. Nah, misalnya nih Ibu mau nanya, kalau di rumahnya Mbak Empun itu kalau misalnya baru melanggar aturan, itu hukumannya berupa apa? Apa dipukul atau Cuma dinasehatin aja, Bu, biar memperbaiki. ya, terus kalau di rumahnya Di rumah saya, Bu. ya, rumahnya Kalau melanggar peraturan bisa berupa ini, Bu, cuci piring. ya, jadi itu ya. Jadi kan kalau di rumahnya Mbak Dini, misalnya kalau Mbak Dini melanggar peraturan, maka Mbak Dini dapat hukuman cuci piring misalnya. Emang Mbak Dini bisa cuci piring? Bisa, Ibu. Karena biasa, Ibu. Ya, Karena saya sering melanggar aturan, Bu. ya, jadi tidak boleh ya Mbak Dini besok-besok melanggar aturan lagi. Karena kan tujuan dari orang tua itu sifatnya mendidik ya tadi. Misalnya kalau Mbak Dini ini melanggar aturan, maka ketika orang tua memberikan hukuman berupa cuci piring, kan cuci piring itu capek ya yang kita rasakan, otomatis kita itu pasti besok-besoknya tidak mau melanggar aturan itu lagi. Nah, ini untuk contoh peraturan tidak tertulis. Contoh peraturan tidak tertulis di masyarakat. Coba perhatikan untuk gambar yang pertama, itu ada gambar apa? Orang. Iya, terus yang kedua itu saling menghormati ya. Toleransi. Ya, toleransi. Nah, contoh peraturan tidak tertulis di masyarakat, misalnya ketika kita melihat orang di jalan yang sedang kesusahan, ini kan ada orang yang sedang Menegur. itu ya jatuh. Membantu, Ada saling membantu, saling tolong menolong apabila ada orang yang terkena musibah. Kemudian yang kedua itu saling Menghormati walaupun berbeda-beda. Satu. Iya, Mbak Nini. Indonesia. Tepuk tangan untuk Mbak Nini. Nah, sekarang kita akan mengenal aturan tertulis. Siapa yang mau membantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Ya, ini. Mengenal aturan tertulis. Jalan raya perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya
baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki. Bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mengetahui peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Ya, jadi misalnya kalau di masyarakat ini ya contoh peraturan tertulis yang ada di masyarakat. Misalnya nih kalau di jalan raya itu kan kita pasti harus pakai helm. Ya, Misalnya kalau lampu merah itu berhenti. ya lampu merah berhenti terus kita harus pakai helm. Jadi kan itu contoh dari peraturan yang tertulis. Jadi itu ya, kalau misalnya di jalan raya kita harus pakai helm karena juga demi keselamatan kita dan juga demi keselamatan orang lain. Jadi yang pertama itu kita kalau berkendara itu minimal harus punya SIM. SIM itu apa? Udah punya Bu? Belum lah, karena kan masih kecil. Iya Kak. Terus yang kedua tadi ya harus menggunakan helm. Nah ini ya, selain peraturan tertulis tadi yang ada di jalan raya, saat berkendara di jalan raya juga ada ternyata peraturan tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan itu tertib. Nah misalnya bagaimana masing-masing pengendara itu saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi berjalan lebih cepat. Nah misalnya nih kalau di jalan raya itu kan ternyata ada ya peraturan tidak tertulis. Kalau peraturan tertulis tadi kan harus memakai helm. Sedangkan peraturan tidak tertulisnya yaitu kita tidak boleh menyerobot, asal menyerobot begitu saja misalnya sambil apa ya? Contohnya ini misalnya kalau ada mobil yang sedang putar balik, ya mobil atau enggak mobil yang sedang berkendara. Nah, kita kalau mau cepat-cepat itu kan pasti kita asal nyerobot begitu saja. Nah, kita tidak boleh ya, karena itu kan demi keselamatan kita juga. Pasti ibu sering menyerobot ya. Enggak, ibu kan taat aturan. Iya. Iya. Nah ini untuk manfaat aturan, mematuhi aturan. Manfaat mematuhi aturan yang pertama itu turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Jadi contohnya tadi ya, misalnya kalau kita berkendaraan kita harus pakai helm, kita harus menggunakan SIM, itu kan Biar tertib dan biar tertib dan teratur. Terus yang kedua, ikut serta dalam memelihara keindahan. Jadi kan contoh nih misalnya kalau di taman, kalau di taman kota ataupun tempat-tempat umum itu kan, misalnya nih kalau di taman kota kan ada tulisan kalau di depan yang peraturan tertulis itu kan pasti ada stempel jangan buang sampah sembarangan atau enggak ada stempel jangan menginjak rumput ini kan. Nah tujuannya apa? Yaitu untuk memelihara keindahan. Dari kan kalau misalnya nih kita buang sampah sembarangan di situ, pasti dari taman yang awalnya bersih, kemudian akan menjadi kotor. Itu juga kan demi keselamatan kita, karena kan kalau kita buang sampah sembarangan itu akan menyebarkan penyakit-penyakit. Itu. Terus yang ketiga, juga ibu. iya banjir. Yang ketiga, menjaga keamanan diri dan juga lingkungan. Contoh menjaga keamanan diri dan lingkungan dari kita mematuhi aturan itu seperti apa? Nah, kayak menggunakan kendaraan. Iya, yang benar tadi itu kan demi keamanan kita dan juga demi keselamatan lingkungan, keselamatan pengendara lain juga supaya tidak terjadinya kecelakaan dan lain-lain. Nah itu ya tadi kan kita sudah belajar tentang peraturan tertulis dan juga peraturan tidak tertulis. Nah sekarang ibu minta satu persatu maju ke depan. Saya ibu nggak mulai dari depan Mbak Lilis. Iya. Maju ke depan. Ini jadi gini ya Mbak Lilis kan lihat dari gambar yang ibu pegang ini manakah yang termasuk tidak taat aturan dan juga taat aturan. Terus kemudian ditempel di sini. Ini buat semua yang ini ada sudah Bu. Ya ini betul apa? Betul.
Kita. Nah, ini betul nggak? Betul. Betul ya. Sekarang tangan. Ya. Nah, betul nggak? Betul. Kasih kasih B, kasih O, kasih B. Wow. Ya, selanjutnya siapa lagi? Ya, Bun. Ya, ini betul ya. Dikasih kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, selanjutnya Beva. Andi. Ya, Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, kamu enggak. nah itu tadi ya. Ternyata kalian udah pada paham ya tentang peraturan. Nah, sekarang kalian udah pada lagi semua ya. Kita speaking dulu. Belum ada ibu. Berdiri. Boleh duduk dong. Pasti bagi mau mimpi ke depannya. Pasti ya. Ya, Bu. Memang sama Mbak ini mesti ya. Iya. Speaking itu kalau kau suka hati tepuk tangan, nah bisa kan? Nah. Ya. Coba. Satu, dua, tiga, ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Ya. Kalau kau suka hati tidak boleh, boleh. Kalau kau suka hati tidak boleh, boleh. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tidak boleh, boleh. Yeay. Ya, sekali ibu. Iya, bentar lagi pulang, sabar. Tapi sebelum itu kita akan mengerjakan LKPD dulu. Nah, LKPD-nya ini untuk di sini kalian tulis nama anggota kelompok. Ya ibu. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Harus baca baik-baik ya sampai bisa kalian kerjakan. Kemudian ada kegiatan 1, nomor 1-nya ini kan ada gambar apa nih? Gambar Rumah sekolah. sekolah. Nah, kalian tulis contoh peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis yang ada di sekolah. Kemudian nomor 2, kalian tulis contoh peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ada di masyarakat. Siap. Nah, untuk pembagian kelompoknya, ini kelompok 1 ada Liris, Nur, ini kelompok 2 Embun, Eva, kita. Nih. Yang kesusahan? Ada kesulitan ibu. Belum, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya.
Untuk kelompok 1, Sudah selesai, Bu. Tuh, udah Ibu udah selesai. sekali ini baru Udah Ibu. sudah. Udah, yang mau presentasi dulu kalau Saya Ibu, saya. Aku bagian yang 1. Aku kegiatan 1. Baik, Bu, kegiatan yang ada di sekolah ya. Ya. Oke, sama kelompok 1 itu peraturan yang ada di masyarakat. Perhatiin ya teman-teman. Peraturan tertulis yang di sekolah yaitu 1. Wajib menggunakan seragam yang ditentukan. 2. Datang tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan sekolah. Yang tidak tertulis yaitu 1. Saling tolong menolong sesama teman. Yang kedua, menjenguk teman yang sedang sakit. Ya, betul. Keterangan untuk kelompok 1. Apa lagi? 2. Peraturan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, peraturan tertulis. Yang pertama itu mempunyai kartu keluarga. Yang kedua, mempunyai KTP. Kalau yang peraturan tidak tertulis itu, yang pertama itu saling menyapa, kedua membantu tetangga yang sedang terkena musibah. Ya, betul. Keterangan untuk kelompok 2. Nah, karena kita sudah di penghujung materi, maka Ibu akan membacakan kesimpulan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang Peraturan tidak tertulis. ya, aturan itu ada peraturan tidak tertulis dan juga peraturan tertulis. Nah, aturan itu adalah tatanan, petunjuk, kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal yang lebih tertib dan juga teratur. Nah, sebelum kita pulang, Ibu ada soal solusinya. Sebelum itu Ibu kembali dulu ya KTD-nya supaya Ibu nilai. Ini Bu ada soal evaluasi. Untuk soal evaluasinya dikerjakan di rumah tapi secara berkelompok ya. Kelompoknya itu sama seperti tadi. Ini kelompok. Ini soal evaluasinya kerjakan bersama. Dikumpulkan kapan, Bu? Jangan lupa Dikumpulkan ke depan. Ya, Kak. Dan masa pembelajaran ini senang nggak? Senang. sekali. Harus senang dong. Ya Bu, terima kasih. Oke, baik, Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Ibu. Duduk ya. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi